Kita melanjutkan seri khotbah kita The Road to the Cross, dan nanti kita akan membahasnya dari Perjanjian Baru. Dan karena tadi saya sudah diperkenalkan PhD di bidang Perjanjian Baru, saya diberi pesan untuk membahasnya serumit mungkin sampai nggak ada satu orang pun yang bisa paham, sehingga semuanya merasa lebih dekat sama Tuhan karena nggak bisa memahami apa-apa. Nah, hari ini teksnya memang benar dari Perjanjian Baru, tapi saya tidak akan membahasnya begitu rumit, tidak, karena saya tidak sedang mengajar. Walaupun itu yang saya ajar sebetulnya, salah satu mata kuliah yang saya ajar di STT Amadius adalah eksposisi surat Roma. Tapi hari ini tidak akan sulit karena saya tahu pernikahan Bapak Ibu sudah cukup rumit. Nah, hari ini tema kita The Road to the Cross adalah tentang jalan menuju sukacita ketekunan. Jalan menuju sukacita ketekunan. Nah, kita mungkin bertanya-tanya, ini jalannya menuju kemana? Ke sukacita atau ke ketekunan ini? Karena kalau kita bicara sukacita kelihatannya menyenangkan, bicara tentang ketekunan tampaknya kita mulai bertanya-tanya nih, ketekunan gitu. Waduh, ini bicaranya tampaknya sedikit-sedikit merembet-rembet ke penderitaan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara berpikir tema kita hari ini sedikit merembet-rembet ke penderitaan, Bapak Ibu salah. Hari ini kita akan masuk sampai ke dalam. Tema kita memang tentang penderitaan, bukan cuma menyerempet penderitaan, tapi benar-benar bicara tentang penderitaan. Tapi mari kita mulai dengan sesuatu yang menyenangkan lebih dulu. Hal-hal baik apa yang terjadi pada kita setelah kita diselamatkan dalam Kristus? Dengan kata lain, hal-hal baik apa sih yang berubah setelah kita jadi Kristen? Setelah kita jadi Kristen, apa yang berubah? Saya pernah tanya sama seseorang, apa yang berubah setelah kamu jadi Kristen gitu? Wah, toko saya lebih maju. Wah, luar biasa. Berarti banyak pelanggannya. Enggak, saya majukan posisinya gitu. Ada yang ditanya, apa yang berubah setelah kamu jadi Kristen? Wah, puji Tuhan, anak saya sekarang kalau ikut lomba sering menang gitu. Karena dulu biasanya lombanya itu untuk umum gitu. Sekarang kan cuma antar gereja. Jadi kemungkinan menangnya lebih besar Bapak Ibu. Nah, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa sih yang berubah selain KTP kita? Hal-hal baik apa? Mungkin orang akan menjawab, ya saya semakin kaya, saya semakin sukses, saya semakin sehat, saya semakin ini itu. Dan kalau jawaban Bapak Ibu semacam itu, maka jangan kaget kalau nanti berujung pada kekecewaan. Dalam kalimat saya begini, jika kita merasa harapan kita kepada Tuhan kandas di tengah jalan, itu berarti harapan kita dari awal memang sudah salah jalan. Berapa banyak orang Kristen yang mengikut Tuhan dengan harapan-harapan yang memang salah. Sama seperti ketika kita memasuki pernikahan, kadang-kala ada orang yang punya pandangan yang salah, harapan yang salah di dalam pernikahan. Misalnya begini, jiwa saya belum utuh, saya butuh penerimaan, butuh pengakuan. Wah, kalau saya menikah, saya mendapatkan itu dari pasangan saya. Jelas saudara akan end up-nya tidak bahagia. Atau misalnya saudara berkata begini, nikah itu gampang kok, konflik apapun, yang penting prinsipnya adalah cari jalan tengah. Tapi yang menikah cukup lama, pasti akan tahu, itu mitos. Mencari jalan tengah itu mitos, karena masing-masing kita merasa sudah lebih dulu di tengah. Yang pernikahannya tidak bahagia katakan amin. Setiap kali kita merasa, loh kok aku terus yang ngalah, kok aku terus yang ngalah. Kamu kapan ngalahnya? Benar atau betul? Ada banyak hal yang kita miliki sebelum memasuki pernikahan, sebelum jadi Kristen, sebelum bekerja. Kita semua punya gambaran gitu. Kalau nanti kita masuk harapannya begini, tapi ternyata kita kecewa di tengah jalan. Kenapa? Karena dari awal memang sudah salah jalan. Saya berapa kali mendengar orang Kristen kecewa sama Tuhan mengatakan, saya sudah jadi Kristen lama tapi nggak kaya-kaya. Saya tanya, loh memangnya kamu pertama kali jadi Kristen dijanjikan apa? Katanya pendeta, saya kalau jadi Kristen itu pasti kaya. Ternyata saya tidak kaya. Saya sakit tambah parah. Katanya kalau ikut Tuhan selalu dapat mujizat dan seterusnya. Saudara, kalau harapannya kandas di tengah jalan, berarti mungkin harapan saudara dari awal memang sudah salah jalan.
Dan izinkan saya untuk membetulkan, meluruskan pengharapan saudara. Apa sih sebetulnya yang kita harapkan dan bagaimana Tuhan memastikan harapan kita tidak mungkin keliru. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Roma 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Bapak Ibu Saudara bisa membaca Alkitab sendiri atau mendengarkan saya membaca. Saya bacakan Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sekian pembacaan Alkitab yang cukup panjang yang membutuhkan ketekunan untuk menyelesaikannya. Bagian ini saudara dimulai dengan salah satu kata penghubung yang baik. Yaitu kata sebab itu. Saya suka dengan kata sambung ini. Berarti sebelumnya Paulus itu sudah bicara bla 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 bla. Sekarang sebab itu. Dia sedang pindah transisi. Transisi apa? Dia mengatakan begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup bla 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 bla. Dengan kata lain, sebetulnya Paulus mulai pasal yang kelima ini, nanti sebetulnya sampai pasal yang ke-8, dia menerangkan bagaimana kehidupan orang-orang berdosa yang sudah dibenarkan oleh Allah melalui iman. Dan saya akan coba menerangkan sedikit tentang surat Roma, sedikit saja supaya kita lebih bisa memahami maksudnya Paulus di situ. Surat Roma itu temanya ada di pasal 1 ayat 16 dan 17. Bahwa orang dibenarkan karena iman. Justification by faith. Tapi bagaimana Paulus menjelaskan ini? Paulus pertama memulai dengan semua manusia berdosa. Pasal 1 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 20 itu bicara tentang semua orang berbuat dosa. Saudara ingat pasal 1 ayat 18 bunyinya apa? Sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Salah, itu pasal 3 ayat 23 ya. Jadi jangan percaya semua pendeta, saudara. Enggak semua pendeta itu bisa dipercaya. Ada yang enggak bisa dipercaya, tapi lucu. Roma 1 ayat 18 bunyinya bukan gitu. Roma 1:18 bunyinya adalah sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi murka Allah dari sorga itu nyata atas semua manusia. Dan di pasal 3 ayat 20 tema itu diulang lagi bahwa semua orang berada di bawah murka Allah. Jadi pasal 1 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 20 temanya sama. Awal dan akhirnya sama. Bahasa kerennya adalah inclusio kalau dalam sastra. Jadi awal dan akhir sama. Intinya cuma mau kasih tahu. Orang-orang yang bukan Yahudi berdosa. Pasal 1 ayat 18 sampai selesai. Orang-orang Yahudi yang punya Taurat juga berdosa. Tidak ada orang yang bisa selamat karena berbuat baik. Lalu solusinya apa? Mulai pasal 3 ayat 21 sampai pasal 4 ayat terakhir ayat 25. Paulus menerangkan jalannya. Kalau kamu tidak bisa diselamatkan karena perbuatan baik, bukan berarti kamu tidak bisa diselamatkan. Karena Allah membuka jalan, yaitu pembenaran melalui iman. Ketika kita mengakui kita orang berdosa dan beriman kepada Yesus yang mati di kayu salib untuk kita, maka kita dibenarkan melalui iman.
Nah sekarang mulai pasal 5 sampai pasal 8 Paulus berkata begini. Kalau gitu kita yang sudah dibenarkan oleh iman, hidup kita itu bagaimana? Kan bukan cuma teori kan, tapi harus ada sesuatu yang nyata dalam hidup kita. Nah yang menarik saudara, ketika kita menjadi Kristen ada perubahan ajaib. Ada perubahan ajaib. Kalau Bapak Ibu saudara dari gereja-gereja Protestan, ada satu himne yang terkenal. Perubahan ajaib, ya jadilah padaku sejak ku terima Yesus. Nah banyak yang bukan dari Protestan ya, maafkan ya. Saya cuma ngetes saja banyak yang dari Protestan atau bukan. Ada satu lagu yang bagus sekali. Sejak ku terima Yesus terjadi perubahan ajaib. Perubahan ajaib apa yang terjadi? Kalau kita membaca ayat kita tadi, ini dia yang terjadi. Saya bacakan ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Allah menjanjikan 3 hal ini saudara. Damai sejahtera, kasih karunia, dan pengharapan kekal. 3 hal saya ulang sekali lagi. Damai sejahtera, kasih karunia, pengharapan kekal. Ini yang Allah janjikan. Paulus tidak pernah berkata, sebab itu kita yang sudah dibenarkan oleh iman, kita akan menikmati kekayaan dari Tuhan. Haleluya. Enggak ya. Sebab itu kita yang sudah dibenarkan oleh iman, kita selalu akan naik dan tidak pernah turun. Enggak. Yang dijanjikan Tuhan adalah damai sejahtera, kasih karunia, dan pengharapan kekal. Di luar ini saya juga enggak pernah berjanji. Kenapa? Ini yang selalu ada. In whatever situation you are, Allah selalu menyediakan ini untuk kita. Tapi Allah enggak pernah menjanjikan kekayaan dan seterusnya. Sehingga kita bisa bilang begini. Teologi kemakmuran bukan hanya salah, tetapi juga mengumbar janji yang rendah. Teologi kemakmuran bukan hanya salah, tetapi juga mengumbar janji yang rendah. Saya sering kali dikritik orang, kenapa kamu sering mengkritik teologi kemakmuran? Kamu tahu nggak kritikanmu itu membuat kamu sampai sekarang tidak makmur. Teologi kemakmuran itu salah. Karena Tuhan tidak pernah berjanji ikut Dia kita kaya raya. Ayatnya mana? Yesus saja untuk membayar biaya bait Allah. Untuk membayar biaya bait Allah. Dia ngomong kepada muridnya. Kamu mancing ikan deh. Nanti ikan pertama yang kamu pancing, buka mulutnya. Di situ ada uang, ada koin. Luar biasa. Itu uang ikannya migrasi dari Tiongkok ke Israel. Saudara. Sampai uang aja diembat ya saudara ya. Kita langsung tahu itu asalnya dari mana ikannya. Saudara. Yesus gak bisa punya uang bayar biaya bait Allah. Bagaimana kita bisa berpikir kalau ikut Tuhan hidupnya kaya raya. Paulus coba kurang apa dia untuk Tuhan. Tapi hidupnya menderita, bahkan di 2 Korintus 11 itu ayat favorit saya saudara. Paulus menceritakan penderitaan-penderitaannya dia. Dia berapa kali kelaparan, karam kapal, telanjang, puasa dan sebagainya. Jadi tiap kali saya susah, saya baca 2 Korintus 11. Dan tiap kali saya melihat orang lain lebih susah, saya bersuka cita. Gospel center kan. Untuk bersuka cita aja kita perlu mengorbankan orang lain saudara. Jahat banget ya. Tapi ada loh pendeta gitu. Kalau saudara nggak bisa bersyukur, lihat orang lain yang di bawah saudara. Maka saudara bisa bersyukur. Jahat banget khotbahnya. Untuk bersuka cita aja kita perlu orang lain lebih menderita ya. Enggak deh. Saya suka membaca pelayanan Paulus penderitaannya. Karena mengingatkan saya begini. Penderitaan saya sekarang tidak ada bandingannya dengan Paulus. Dan penderitaan Paulus tidak ada bandingannya dengan penderitaan Kristus. Sehingga dengan demikian saya bisa bersuka cita. Tidak terlalu mengasihani diri sendiri gitu loh saudara. Merasa bahwa saya ini orang yang paling malang. Pendeta yang paling begini apa segala macam. Enggak. Karena saya tahu bahwa Paulus menderita lebih banyak. Dan Kristus menderita paling banyak. Teologi kemakmuran bukan cuma salah. Tapi memberi janji yang rendah.
Tuhan memberi kepada kita janji yang teguh dan mulia, yaitu damai sejahtera, kasih karunia, dan pengharapan kekal. Nah, di antara tiga hal ini, Paulus fokus pada yang ketiga, yaitu pada pengharapan kekal. Karena itulah yang dia bahas di ayat-ayat selanjutnya. Nah, bicara tentang pengharapan yang ada di ujung jalan sana, maka mungkin kita kadangkala terfokusnya bukan pada yang ujung sana, tapi fokusnya pada yang sekarang ini kita jalani. Pernah tidak kita diajak wisata orang, katanya indah tempatnya, tapi kita sudah mau menyerah di tengah jalan? Pernah nggak sih? Saya pernah tuh berapa kali kan, wah kemarin termasuk liburan, wah bersama keluarga di Bali gitu kan. Lalu mau nyoba-nyoba arum jeram, wah semangat kan, wah sudah semangat gitu kan. Wah naik mobil pickupnya gitu kan, diantar ke tempat, wah udah semangat. Setelah semangat mulai turun tangga. Udah lihat ke bawah gini, udah mulai bertanya, akankah kita lanjutkan perjalanan kita? Karena panjangnya minta ampun, bawahnya gitu loh saudara. Waduh panjangnya setengah mati saudara gitu. Ngeliat curam banget gitu. Udah kepengen satu keluarga pegangan tangan mengucapkan pengakuan iman rasuli aja saudara. Panjang banget ya, cuapeknya minta ampun. Setelah selesai semuanya, naik lagi sama saudara, capeknya luar biasa. Nah di tengah jalan kadangkala kan kita merasa begini, aduh nyampe gak sih, worth it gak sih? Apakah kita bisa sampai ke situ? Nah kadangkala kita juga merasakan hal yang sama. Pernah gak kita takut menghadapi masa depan? Bukan ketakutan tapi pernah rasa takut gak? Pernah lah pasti. Pernah gak kita bertanya-tanya, apakah aku mampu mengikut Tuhan sampai pada akhirnya? Ada pengharapan sih. Tapi kan ada halangan. Dan halangan untuk pengharapan, ujian untuk pengharapan itu apa? Penderitaan. Ujian terhadap pengharapan itu penderitaan. Makanya di ayat 3a dikatakan demikian tadi. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Di ayat 2a, di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sekarang dikatakan kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Kalau dalam bahasa Yunani kesengsaraannya bentuknya jamak. Dalam kesengsaraan kita. Kalau bermegah dalam pengharapan gampang gak? Gampang dong, 2b bermegah dalam pengharapan. Tapi Paulus menambahkan bukan hanya itu saja. Kita malah juga bermegah dalam kesengsaraan. Perhatikan kata yang dipakai ya. Bermegah dalam kesengsaraan. Saudara, saya ingin menerangkan bahwa kita ini dipanggil bukan untuk menghindari kesenangan. Kalau menghindari kesenangan itu gaya hidup asketisisme. Bukan dipanggil untuk menikmati kesengsaraan. Itu gaya hidupnya masokisme. Tidak. Atau mencari persoalan. Itu gaya hidupnya sembronoisme. Kita tidak dipanggil untuk menghindari kesenangan, menikmati kesengsaraan, atau mencari persoalan. Melainkan untuk merengkuh penderitaan yang tidak terelakkan. Saya suka kata bermegah dalam kesengsaraan. Mengapa saya suka kata bermegah? Karena nuansanya itu positif. Sama seperti kita bermegah di dalam pengharapan ayat 2b. Kita juga bermegah kata yang sama di dalam penderitaan. Dan mengapa saya perlu menekankan ini? Karena biasanya sikap kita terhadap penderitaan itu semua negatif. Misalnya nih, yang paling lumayan, tetap negatif, tapi paling lumayan, yaitu pasrah bongkoan. Ada penderitaan, ya udahlah, dijalani aja, toh kita nggak bisa apa-apa. Jadi kesannya itu kayak, ya mau diapain lagi? Ya udah, memang hidup begini kok, dijalani saja. Ini paling lumayan loh ya. Tapi tetap ini tidak Kristiani. Yang Kristiani itu bukan cuma kita pasif. Bukan cuma kita merasa ya sudah dijalani saja. Bukan. Tapi kita bermegah di dalam kesengsaraan kita. Bermegah. Berarti kita itu welcoming and embracing sufferings. Saya kok enggak mendengar kata amin ya. Welcoming and embracing sufferings. Ini panggilan kita saudara. Di dalam kesengsaraan kita bukan cuma pasrah dan berkata, ya udah mau diapain lagi. Bukan.
Tapi dengan nuansa yang positif, dengan semangat kita berkata, I will welcome and embrace sufferings. Karena itulah tempat yang Tuhan sediakan bagi kita, sehingga pada akhirnya kita bisa bermegah. Tapi jangan sampai ya, kita itu suka penderitaan. Tidak. Kita tidak bermegah karena kesengsaraan, bukan. Kita bermegah di dalam kesengsaraan. Makanya saya perlu menerangkan tadi, gaya hidup asketisisme itu adalah menghindari semua kesenangan. Jadi semua kesenangan yang ada di dunia dihindari. Dan gaya hidup ini mulai marak luar biasa abad ke-5 di dalam sejarah gereja. Yaitu ketika kekristenan sudah tidak menghadapi penganiayaan. Orang-orang Kristen bingung bagaimana caranya menderita. Karena sejak abad ke-4 ada kaisar yang sudah membebaskan orang Kristen dari penganiayaan, yaitu Kaisar Konstantinus. Orang Kristen mulai bergumul tuh, mulai abad ke-4. Bagaimana cara saya menderita? Lalu mulai abad yang ke-5 bermunculanlah gaya hidup yang asketisisme. Sebelumnya sudah muncul. Kalau saudara baca Kolose sudah muncul itu gaya hidup asketisisme. Semua yang ada di dunia dianggap duniawi lalu dihindari. Menghindari kesenangan. Saya bertumbuh dari kekristenan yang semacam itu, saudara. Dulu waktu saya masih kuliah, kalau baca koran itu dimarahin oleh dosen. Awal-awal ya, awal-awal dimarahin. Gak boleh baca koran. Koran itu tentang apa? Koran itu tentang dunia ini. Kamu gak boleh. Kamu baca Alkitab saja. Makanya teman-teman saya kalau ditanya, siapa presiden Indonesia terakhir? Jawabnya tetap Soekarno. Karena dia gak ngikuti perkembangan zaman, saudara. Bahkan kami itu dilarang nonton televisi. Percaya nggak saudara? Saya ini tinggal di asrama. Tidak boleh nonton TV. Yang punya TV itu ibu asrama saja. Dan ibu asrama saya itu sudah tua banget gitu. Orangnya lugu gitu. Cinta Tuhan sederhana banget. Jadi kalau kami mau nonton itu harus berbohong. Supaya bisa nonton dan TV-nya beliau dikeluarkan. Misalnya pada waktu main badminton gitu. Wah, Piala Thomas gitu. Kita ngomong, Bu, pemain-pemainnya ini beberapa anak pendeta, Bu. Oh iya tak? Ya kita perlu nonton, Bu, doakan. Oh ya sudah sana keluarin aja TV-nya gitu kan ya. Jadi kita keluarin TV-nya, kita nonton gitu kan. Nanti setelah nonton kita ganti film kan gitu kan. Setelah film itu kan, wah ibu asrama saya itu lewat gini. Terus tanya, apa ini bakar-bakaran gedung ini? Itu gereja, Bu. Dibakar. Oh ya kasihan ya. Iya Bu, kasihan Bu gitu. Terus dia masuk kamar gitu saudara. Tiap kali mau nonton TV harus berbuat dosa. Ngerti gak saya? Nonton TV itu tidak berdosa. Tapi karena mau nonton TV yang harusnya gak berdosa, kami harus melakukan dosa. Dan yang bohongi ibu asrama itu mesti gantian. Supaya rata dosanya ditanggung bersama saudara. Sampai segitunya. Karena menghindari semua kesenangan. Tapi jangan juga saudara itu malah mencari penderitaan. Itu orang-orang masokis itu saudara. Yang suka penderitaan. Wah dia suka menyiksa dirinya. Saya ini pernah ditanya anak saya. Apakah saya seorang masokis? Gara-gara apa? Gara-gara kalau saya operasi. Sebisa mungkin. Saya tuh biusnya lokal. Saya pernah di bius lokal di sini saudara. Saya tuh duduk nonton. Sama dokternya diomongin. Jangan nonton. Loh. Bayaran saya sudah include tiket untuk nonton. Jadi saya malah ngobrol sama dokternya sambil dokternya ngoperasi saya gitu. Bunyi ngek. Suara apa itu? Oh itu kena uratnya. Suara apa itu? Oh itu kena apanya gitu. Jadi saya itu malah ngobrol sama dokternya. Waktu operasi mata juga begitu. Saya nontonin videonya dulu. Waduh videonya kayak gitu mengerikan juga ya gitu. Pas operasi mata saya minta biusnya lokal. Supaya saya bisa ngobrol sama dokternya, dia masukin apa, saya ngerti di mata saya gitu loh saudara. Anak saya sampai tanya, papa ini masokis tak? Suka penderitaan? Bukan, papa ekonomis. Soalnya kalau bius total mahal 2 kali lipat biayanya. Kita jangan menghindari kesenangan. Karena semua yang Tuhan kasih memang untuk kita nikmati, setuju? Yang penting ingat pelayanan, ingat orang lain gitu. Kita juga jangan mencari persoalan. Jangan suka cari penderitaan. Tapi kita welcoming and embracing sufferings. Nah tapi kalau kita menderita, bagaimana dengan pengharapan kita di depan? Atau dengan kata lain kita bertanya begini. Bagaimana penderitaan tidak akan menghancurkan pengharapan? Kalau kita menderita terus bagaimana nih?
Apakah nanti pengharapan kita bisa berantakan? Apakah kita nanti akan berhenti di tengah jalan dan semuanya berantakan? Jawabannya adalah tidak, saudara. Di dalam Tuhan pengharapan kita adalah teguh. Dan saya akan menerangkan 3 alasan mengapa pengharapan kita teguh bahkan di tengah penderitaan. Yang pertama, karena Allah sedang, garis bawahi, sedang mengerjakan kebaikan. Saya bacakan ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Secara penderitaan adalah berkat terselubung. Karena melaluinya Allah sedang mengerjakan ketekunan, hupomone dalam bahasa Yunani. Nanti saya terangkan maksudnya apa. Dan karakter atau dokime yang semakin menguatkan pengharapan. Nah, saya akan terangkan dulu masing-masing. Pada waktu kita berada di bawah kesengsaraan, kita menghadapi berbagai macam penderitaan, sebetulnya Allah sedang mengerjakan kebaikan. Atau dengan kata lain, di tengah situasi yang tidak baik, Allah sedang mengerjakan hal-hal yang baik. Amin. Allah sedang mengerjakan hal-hal yang baik. Yaitu apa hal-hal yang baik? Kalau kita sakit, pasti akan sembuh. Oh, teologi kemakmuran lagi. Kalau kita miskin, kita pasti kaya. Teologi kemakmuran lagi. Enggak sih. Allah mengerjakan kebaikan bagi kita. Yaitu pada saat kita menderita, Allah membuat kita menjadi tekun. Kata ketekunan di situ, saudara, itu kata yang dipakai hupomone, atau kalau dalam bahasa Yunani kata kerjanya hupomeno, itu berasal dari 2 kata. Hupo itu di bawah, meno itu tinggal, atau mone itu kediaman. Jadi tinggal di bawah, seolah-olah ada benda yang berat di sini yang kita pegang begini. Allah sedang melatih kita supaya kita itu tekun. Dan saya ingat satu ilustrasi, ini saya sering pakai di khotbah saya, karena saya belum menemukan ilustrasi yang lebih baik, dan karena ini buatan saya sendiri. Dulu pada waktu saya kuliah S2 di Amerika, lama banget saudara saya kuliah S2 itu, kalau saya lihat ya, 25 tahun yang lalu, saya kuliah S2 di Amerika. Udah tua banget ya saya ya, 25 tahun yang lalu. Nah, karena kesulitan ekonomi, akhirnya kami dan istri itu gantian untuk babysitting. Anak tetangga itu kami jaga gitu. Anak tetangga kami jaga. Nah, istri saya itu biasanya jaga duluan, saya kuliah. Waktu saya pulang kuliah, saya gantian jaga. Dan istri saya itu orangnya serba bersih, saudara. Jadi kalau anak kecil itu pup misalnya, istri saya nggak berani ganti. Karena dia nggak tahan baunya. Dia biarin nunggu saya pulang kuliah. Jadi kuliah susah payah gitu kan ya. Balik ke rumah, hal pertama yang saya lihat adalah itu. Nah, suatu ketika saya jaga anak ini sambil saya main barbel. Wah, anak ini ngomong gini, "Uncle, can I borrow that thing?" Dia kan nggak tahu apa itu maksudnya that thing kan. Dia nggak ngerti kalau barbel. Saya bilang, "No, you can't." Nggak boleh. You are not allowed. Karena ini berat. Dia nangis. Wah, daripada nangis, dipikirnya saya babysitter yang kurang mampu. Nanti dipotong gajinya. Saya akhirnya biarkan dia, ya sudah kamu angkat aja barbelnya. Begitu dia angkat, nangisnya tambah kenceng. Kenapa? Dia tidak bisa ngangkat. Tambah kenceng nangisnya dan ngomong gini, "Kenapa benda ini tiba-tiba jadi berat?" Katanya dia berat, soalnya waktu kamu angkat ringan, waktu tak angkat kok berat. Dia ngomong gitu pakai bahasa Inggris. Dalam hati saya ngomong, gondol arek iki. Cuma saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, gondol arek iki. Ya bukan karena bendanya tambah ringan, ngawur aja. Ya karena kamu kecil, karena saya orang yang besar. Saya mampu mengangkat bukan karena bebannya ringan, tapi karena otot-otot saya sudah terlatih. Nah, ketika saudara menghadapi penderitaan, tahukah kita bahwa Tuhan sebetulnya sedang melatih ketekunan kita? Dan bahasa Indonesia menambahkan begini, penderitaan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji. Sebetulnya dalam bahasa Yunani bukan tahan uji, tetapi lolos uji. Dokime kata bendanya itu sesuatu yang sudah lolos uji. Jadi bukan cuma bertahan,
tapi lolos ujian. Mengapa saya perlu tekankan ini? Karena beberapa orang di dalam penderitaannya nggak ngeluh, dijalani aja, tapi karakternya nggak lebih baik. Dari dulu sampai sekarang, ya begitu aja. Makanya saya seringkali berkata begini, kalau engkau berada dalam keadaan yang buruk dan engkau tidak keluar sebagai pribadi yang lebih baik, maka keadaanmu benar-benar buruk. Harusnya kita dalam keadaan yang buruk, kita bukan cuma bertahan, tetapi kita keluar sebagai orang yang lebih baik. Amin. Bukan cuma tahan uji, tapi lolos ujian. Sehingga pada waktu kita lolos ujian, pengharapan kita itu semakin mudah, semakin jelas, semakin kuat. Kenapa? Karena kita terlatih menghadapi penderitaan demi penderitaan, penderitaan demi penderitaan. Beberapa orang pernah tanya kepada saya ini kan bisa tidur di mana saja, makan apa saja, dan menghadapi apa saja. Secara umum ya, secara umum saudara. Ada yang tanya, kok kamu bisa tahan di tengah situasi yang sulit gitu? Lah jawaban saya, karena Tuhan sudah melatih saya sejak dulu. Saya hidup di dalam kekurangan dan sebagainya. Udah biasa, saya pelayanan menderita itu sudah bagian saya dari dulu, saudara. Saya waktu masih mahasiswa S1, kuliah teologi di Surabaya ini. Saya tinggalnya kan di Bromo, sekolah saya di GPPS itu, saudara. Saya melayani gelandangan di JMP, Jembatan Merah Plaza sana. Dan saya kadang-kala cuma punya duit untuk naik bis sekali. Pulangnya siang-siang, saya jalan kaki dari JMP sampai ke Bromo. Bahkan kalau saya punya duit mau makan bakso aja saya eman, saudara. Kenapa? Karena duit saya bisa saya belikan alat tulis, buku untuk gelandangan itu. Jadi saya berhemat untuk orang lain. Udah biasa, saya pelayanan di satu tempat, saudara. Wah, menunya itu sudah bisa ditebak. Tiap kali makan saya sudah bisa nebak. Mesti kalau bukan soto, ya kan, kare, gitu kan, bawang, kuah dan sebagainya. Kenapa? Karena mie instan semua. Yang beda cuma rasanya aja, saudara. Tapi semuanya mie instan. Nah bayangkan, kami itu pelayanan 1 bulan dapat 40.000. Bayangkan, tiap hari ada ibadah. 40.000 dipotong per 10-an 4.000 aja 36.000. Terus tiap hari ibadah itu nyemplungkan 1.000 aja. Tinggal 6.000. Belum kalau minggu ibadahnya beberapa kali kan gitu kan. Nyemplungkan lagi. Terus saudara mikir enggak? Rambut ini perlu dicuci atau enggak sih? Badan ini pakai sabun atau enggak sih? Makanya tiap kali saya tugas main musik seneng saya. Enggak ngasih kolektor soalnya. Enggak diedarkan gini. Enggak diedarkan. Makanya saya minta dijadwal terus saudara. Tapi saya sudah biasa. Makanya sampai sekarang pun ketika saya menderita dan sebagainya, saya biasa aja. Bukan karena Tuhan mengurangi beban saya, tapi karena Tuhan telah melatih saya. Dengan kata lain kita bisa ngomong gini gak sih? Jangan buru-buru meminta kepada Tuhan untuk mengurangi atau menghilangkan penderitaan. Melainkan berdoalah supaya kekuatanmu ditambahkan. Allah tidak mungkin bekerja hanya separuh jalan. Seringkali kalau ada penderitaan kita minta Tuhan ambil penderitaan ini. Wah, Tuhan ambil penderitaan ini. 3 kali kita sudah ngomong Tuhan ambil penderitaan ini gitu kan. Tetap gak diambil. Tuhan bilang enggak. Lalu kita doa sama Tuhan. Tuhan ambil penderitaan ini atau ambil nyawaku sekarang. Sering gitu gak sih? Kalau ada penderitaan respons kita adalah kita tidak mau menderita. Kita minta Tuhan meringankan penderitaan kita. Loh padahal Tuhan sedang mengerjakan kebaikan melalui penderitaan kita. Nah kalau belum tuntas, karakter saudara belum muncul, ketekunan saudara belum muncul. Masa Tuhan akan bebaskan saudara dari penderitaan? Kalau dia melakukan itu, berarti Tuhan pekerjaannya gak pernah beres. Tuhan itu ingin bekerja bukan cuma separuh jalan. Tuhan ingin melihat hasilnya, yaitu saudara menunjukkan ketekunan, karakter yang teruji, dan pada akhirnya pengharapan saudara semakin kuat. Jadi jangan minta Tuhan meringankan penderitaan saudara, tapi minta Tuhan menguatkan pengharapan saudara. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng saudara, yang baperan, dikit-dikit kenapa aku ya Tuhan. Kehilangan duit dikit aja, Tuhan kenapa aku? Kenapa harus aku? Lupa orang lain kehilangan lebih banyak. Saudara. Merasa paling menderita. Berapa kali saya ketemu orang Kristen terlalu mengasihani dirinya. Berapa kali saya dengar gini, Pak
Masa ada sih Pak, istri yang lebih menderita dari saya? Mau saya perkenalkan istri saya? Ngawur aja. Cengengnya. Enggak sih, enggak. Yang paling menderita bukan saudara. Ketika menderita jangan saudara itu berteriak, Tuhan ringankan penderitaanku, bukan. Tapi saudara berdoanya, Tuhan berikan damai sejahteramu, berikan kasih karuniamu, berikan pengharapan kekal itu. Supaya kita bukan cuma bertahan tapi keluar sebagai pribadi yang lebih baik. Jadi mengapa penderitaan tidak akan menghancurkan pengharapan kita? Pertama karena Allah sedang mengerjakan kebaikan. Yang kedua saudara, karena Allah telah menunjukkan kebaikan. Allah telah menunjukkan kebaikan. Saya bacakan ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dari ayat ini saya simpulkan begini saudara. Pengharapan itu tidak mengecewakan, dalam bahasa Yunaninya tidak memalukan, tidak membawa aib kepada kita. Karena kasih Allah telah dimanifestasikan secara subjektif, yaitu di hati kita, maupun secara objektif, yaitu di Golgota, ketika kita masih lemah, tidak baik, dan ketika kita masih berdosa. Izinkan saya menerangkan how amazing it is. Untuk menyadari bahwa kita ini yang lemah, berdosa, seterunya Allah, kita ini ditebus oleh Kristus. Kristus mati pada waktu kita masih berdosa, masih lemah, masih salah. Dan betapa menariknya Paulus menjelaskan di ayat 7. Saya bacakan ulang ayat 7 ya supaya jelas. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ada banyak orang benar, tapi belum tentu kita berani mati untuk orang yang benar itu. Belum tentu berani mati. Kita biasanya berani mati untuk orang yang baik. Makanya kalau kita lihat film-film, ada sih tokoh-tokohnya, aktornya yang berani mati untuk orang lain. Tapi orang lainnya itu selalu siapa? Keluarganya dia. Benar gak sih? Orang tuanya kah, anaknya kah, adiknya kah, semua yang memiliki kedekatan dengan dia, yang baik dengan dia, atau yang dia baik kepada mereka. Saya ingin menjelaskan ini melalui sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini bagus sekali saudara. Kali ini bukan karena saya yang buat, bukan. Tapi karena saya yang mengalami. Waktu saya masih muda dulu, S1, saya pulang rumah. Saya berasal dari Semarang, kuliah saya Surabaya. Waktu itu saya masih ingat benar. Hujan deras, saya ada di mobil pickup bersama dengan salah satu anggota keluarga saya, yaitu kakak ipar saya. Saya ada di mobil itu. Nah pada waktu jalan, saya itu melihat di kejauhan ada seseorang yang dirampok sekitar 6 orang gitu. Dipukulin, diambil dompetnya. Saya ngomong kepada koko ipar saya, ada besi nggak di mobil ini? Buat apa? Kita harus turun, bantu. Itu orang bener itu, dirampok itu, kita nggak bisa diam saja. Lalu jawaban kakak ipar saya itu sampai sekarang masih terngiang di telinga saya. Dia ngomong gini, Yakob, orang itu siapa? Kamu kenal? Tidak. Terus dia ngomong gini, dia bukan siapa-siapa kita. Walaupun dia benar, dia bukan siapa-siapa kita. Kalau itu kamu, aku turun pasti. Bantu. Jadi dia gak mau turun. Nah saya mau turun sendirian. Saya ini mikir. Kalau saya sendirian ngelawan 6, saya kalah. Kalau saya menang, saya sungkan. Jadi akhirnya saya pikir-pikir. Ya demi kepentingan orang banyak. Saya putuskan untuk tidak turun saudara. Tapi setelah peristiwa itu, saya itu kadang merasa bersalah gitu loh saudara. Harusnya saya itu turun gitu loh. Harusnya saya itu turun. Atau minimal saya harus melakukan sesuatu. I would have done something seharusnya. I should have done something. Tapi tidak saya lakukan. Tapi peristiwa itu tiba-tiba terngiang di pikiran saya.
Bertahun-tahun lalu waktu saya membaca ayat ini, saudara. Waktu saya membaca ayat ini, Tuhan ingatkan. Mati untuk orang yang benar susah banget. Mati untuk orang yang baik mungkin masih ada orang yang mau. Tapi kita ini dulu tidak benar, tidak baik. Kita ini bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan mau mati bagi kita. Kalau saudara masih belum bisa melihat how amazing it is. Mungkin selama ini saudara melihat dari lensa yang keliru, saudara. Allah itu mati untuk kita ketika kita dulu masih belum jadi siapa-siapa. Dan saya bersyukur karena Paulus di poin yang kedua ini fokusnya bukan pada ketekunan kita. Tapi pada ketekunan Allah yang mau merelakan anaknya mati bagi kita. Atau dalam kalimat saya begini, kepastian pengharapan tidak hanya ditentukan oleh ketekunan dan karakter kita, tetapi yang terutama oleh ketekunan dan karakter Allah yang tidak pernah menyerah untuk mengasihi kita. Allah itu tidak pernah menyerah, saudara. Dia tekun mengasihi kita. Saya tidak bisa bayangkan seandainya di Taman Getsemani ketika Yesus berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Lalu dia berkata kepada bapaknya, Bapa, kita batalkan saja rencana ini. Terlalu berat buat saya. Saya nggak bisa bayangkan seandainya Yesus di kayu salib. Ketika orang lain menghina dia begitu rupa. Yesus kan di Alkitab berkata, ya Bapa ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saya nggak bisa bayangkan seandainya Yesus di kayu salib dan Yesus berkata begini, ya Bapa, mereka belum tahu siapa saya. Izinkan saya turun sebentar memperkenalkan diri kepada mereka. Saya nggak bisa bayangkan seandainya Yesus diolok-olok, katanya anak Allah, katanya mampu, ayo turun, ayo buktikan kekuasaanmu, gitu kan. Saya nggak bisa bayangkan seandainya Yesus tidak tekun menahan penderitaan, menahan rasa malu. Apa jadinya saya dan saudara? Jadi keselamatan kita itu karena ketekunan Allah. Kita memiliki ketekunan karena didahului oleh ketekunan Allah. Yang setuju katakan amin. Kita bisa terus percaya kepada Allah karena Allah telah mengasihi kita dari awal. Dan tiap kali saudara merasa penderitaanmu begitu buruk dan saudara tidak bisa melihat kebaikan, saya ingin mengingatkan saudara ini. Dari peristiwa yang terburuk yaitu salib, Allah telah menyediakan pemberian yang terbaik, yaitu keselamatan. Tiap kali saya menderita, saudara, saya melihat ke salib Kristus itu. Karena saya tahu di situ persoalan terbesar saya sudah dibereskan. Saya melihat kepada kubur yang kosong, karena di situ ketakutan saya yang terbesar sudah dikalahkan. Dan di dalam reflective card minggu ini juga dikatakan, di dalam Kristus kita memiliki jaminan bahwa masalah dosa dan kematian kekal telah diselesaikan. Artinya masalah kita di dalam dunia yang sementara ini pun pasti akan ditopang oleh anugerahnya. Tiap kali saudara merasa sudah gak punya harapan, merasa gak ada kebaikan yang mungkin muncul dari situasi yang paling buruk dalam hidupmu, lihat kepada salib. Salib adalah peristiwa terburuk, tetapi dari peristiwa yang terburuk Allah menghadirkan pemberian yang terbaik. Dan saya percaya Allah kita gak pernah berubah, amin. Dia selalu mengerjakan kebaikan. Dia telah mengerjakan kebaikan bahkan di tengah situasi yang buruk. Dan alasan yang terakhir mengapa kita yakin penderitaan tidak akan menghancurkan pengharapan kita. Bukan cuma karena Allah sedang mengerjakan kebaikan. Allah telah menunjukkan kebaikan. Tapi yang ketiga karena Allah pasti akan menunjukkan kebaikan. Saya bacakan dengan cepat saudara ayat 9 sampai yang ke-11. Maafkan ada typo di situ. Ayat 9 sampai 11. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian ini. Saya ringkaskan ayat tadi dalam kalimat seperti ini. Yang sudah dibenarkan pasti akan diselamatkan. Karena Allah yang telah membenarkan dari awal memang tidak mau menjatuhkan hukuman. Kecuali atas anaknya yang tunggal. Dan saya mau langsung terangkan apa maksudnya ini. Maksudnya begini saudara. Kita dulu ini berdosa. Orang berdosa seharusnya dihukum. Kita dulu memusuhi Allah. Musuh seharusnya dikejar dan dikalahkan, dihancurkan.
Tapi dulu waktu kita itu masih musuh, masih berdosa, masih melawan Allah, yang dilakukan Allah itu bukan menghukum kita kok. Yang dilakukan Allah adalah mencari kita. Jadi Allah itu tidak pernah lelah, tidak pernah kalah, dan tidak pernah menyerah. Bukan untuk menghabiskan kita, tapi untuk mendapatkan kita bagi dirinya. Kalau dulu Allah merelakan anaknya, dia benar-benar melakukan segalanya supaya kita bisa menjadi miliknya. Sekarang masuk akal nggak sih? Setelah kita jadi miliknya, akhirnya kita dibuang. Sama sekali tidak masuk akal. Kalau dalam kalimat saya begini, jika untuk mengasihi musuh-musuhnya, Allah rela mengorbankan anaknya. Tidak mungkin yang sekarang sudah menjadi anak-anaknya akan dijadikan musuh-musuhnya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau Allah memang dari awal berniat menghukum saya dan saudara, dari awal Allah tidak perlu bersusah payah untuk menyelamatkan kita. Amin. Dulu kita musuh kok. Waktu yang tepat, alasan yang tepat untuk menghukum kita. Tapi kita musuh dijadikan anak dengan cara Allah mengorbankan anaknya. Sekarang kita jadi anaknya. Apakah kita akan dijadikan musuhnya lagi? Tidak. Kalau dari awal Allah berniat menghukum saya dan saudara, dia tidak melakukan apa-apa, sudah cukup untuk kita. Kita pasti akan dihukumnya. Tapi saya bersyukur Allah pasti tidak akan menghukum kita. Dan itulah pengharapan kita. Allah akan memampukan kita di dalam semua prosesnya untuk bertekun, saudara. Dan saya ingin sedikit memberikan kesaksian sebelum saya tutup dengan 2 kalimat. Saya punya berhala itu pengakuan. Dan saya cerita di mana-mana ini supaya saudara jadi orang Kristen yang otentik. Kita ini gak ada yang sempurna. Tapi kita seringkali gak berani cerita kejatuhan kita. Saya ini berhalanya pengakuan. Karena dari dulu dihina oleh orang. Saya dari keluarga miskin, broken home, sering dihina. Maka dalam kamus hidup saya mencoret beberapa kata, saudara. Kata takut, kata menyerah, kata kalah, kata gagal. Saya coret semua. Wah, kelihatannya positif banget ya. Saya ingin membungkam mulut orang-orang itu. Wah, kelihatannya positif banget ya. Tapi semangatnya adalah memberi makan berhala pengakuan dalam diri saya. Dan Tuhan terus poles saya melalui Injil dengan proses yang panjang dan berdarah-darah. Dulu saya kalau nggak diapresiasi, nggak dipuji, saya terganggu. Lalu mulai berubah. Nggak dipuji nggak apa-apa. Tapi jangan mengkritik saya. Karena itu 2 hal yang berbeda kan ya. Sudah tidak mencari pujian, tapi belum bisa menerima kritikan. Nah, pada waktu saya sudah bisa menerima kritikan, saya berproses lagi. Yaitu saya harus tenang menghadapi fitnahan. Orang ngomong gak karu-karuan tentang saya. Di depan publik, di media sosial dan sebagainya di internet. Saya belajar untuk Tuhan, bagaimanapun saya di hadapanmu lebih buruk daripada fitnahan orang-orang itu. Jadi saya making peace with myself. Karena saya jauh lebih buruk dari fitnahan itu. Tapi Tuhan toh menerima saya. Oh, udah cukup rohani ya. Cukup rohani gak sih? Saya merasa juga gitu sih. Cukup rohani juga ya saya ya. Tapi ternyata Tuhan bawa ke proses berikutnya, saudara. Proses berikutnya yaitu ketika saya berkali-kali gagal. Lalu saya mencoba untuk meneliti diri saya yang sebenarnya. Kenapa saya gagal di tempat yang sama terus? Saya butuh konselor juga. Walaupun saya sudah tahu, ini mungkin ada yang salah begini-begini. Lalu saya cari konselor. Dan ketika saya ketemu dengan konselor, saya dikasih tahu keadaan saya ternyata jauh lebih parah daripada yang saya pikirkan. Karena masa lalu, peristiwa traumatis dan sebagainya. Ada banyak luka-luka emosional yang saya perlu bereskan. Pada waktu saya tahu betapa hancurnya saya emotionally, saya tuh butuh waktu untuk merengkuh diri saya sendiri. Karena saya merasa begitu bobrok di hadapan Tuhan. Tapi ternyata, puji Tuhan saya berhasil melewatinya. Saya pikir, wah the end of the journey. Tapi ternyata tidak. Tuhan bawa saya lagi pada satu proses. Yaitu Tuhan letakkan saya di satu situasi di mana saya tidak bisa melakukan apapun. Hati saya itu berontak keras. Karena saya selalu berkata begini, there must be something that I can do. Pasti ada jalan keluar. Saya ini dikenal problem solver. Walaupun lebih terkenal sebagai troublemaker. Tapi saya juga problem solver. Diandalkan orang-orang di sekeliling saya. Tapi pada satu titik saya harus berkata begini. Nothing I can do about it. Saya hanya menunggu Tuhan bekerja. Dan ternyata itu menyakitkan.
Karena itu mengekspos semua kelemahan saya. Karena itu benar-benar memberitahu saya bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Tapi prosesnya panjang, berdarah-darah, saudara. Tapi saya bersyukur. Bayangkan seandainya saya minta Tuhan menghentikan semua prosesnya. Saya tidak akan pernah berada pada titik yang sekarang ini, saudara. Jangan minta Tuhan membebaskan kita dari kesengsaraan kita. Meringankan penderitaan kita. Tuhan belum selesai bekerja di dalam hidup kita. Nah, saya ingin tutup dengan 2 kalimat, saudara. Yang pertama adalah ini. Kristus telah menderita, bukan supaya kita tidak menderita. Melainkan supaya kita tidak menderita sendirian saja. Dan kita semakin memahami kedalaman cintanya bagi kita. Siapa bilang Kristus menderita makanya kita tidak perlu menderita? No, keliru. Kristus menderita supaya kita tidak pernah menderita sendirian saja. Bahkan ketika kita menderita, kita semakin memahami kasih-Nya. Apakah saudara pernah berada dalam situasi ketika saudara seperti mau mati rasanya. Dan saudara berkata rasanya death is better than life. Pada saat saudara merasa seperti orang mau mati rasanya. Saudara semakin paham. Sebesar itu pula rasa sakit, rasa takut yang Tuhan ambil untuk mendapatkan saudara. Karena di Taman Getsemani dia berkata, hatiku begitu sedih seperti mau mati rasanya. Apakah saudara pernah dikhianati oleh orang-orang yang dekat dengan saudara? Pada masa-masa saudara paling membutuhkan, saudara justru ditinggalkan oleh orang-orang itu. Maka kalau saudara merasa sakit, saudara paham sebesar itu pula rasa sakit, rasa kecewa yang Kristus ambil untuk mendapatkan saudara. Karena di Taman Getsemani ketika dia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Berdoalah bersama aku. Murid-muridnya tidur. Dan waktu dia ditangkap, semua muridnya melarikan diri. Saudara pernah dipermalukan di depan umum? Dan saudara merasa sakit luar biasa, mau berteriak. Aku tidak layak dipermalukan di depan umum seperti ini. Saudara rasa sakit, sebesar itu pula rasa sakit yang Kristus ambil. Ketika dia ditelanjangi, benar-benar tidak ada sehelai benang pun di tubuhnya. Di atas kayu salib, dia mengalami kehancuran seksual. Dia dipermalukan di depan orang banyak. Ketika saudara merasakan semua itu, Kristus mau berkata, engkau tidak pernah sendirian saja. Dan aku sedang mengajar engkau untuk memahami kedalaman cintaku kepadamu. Dan yang terakhir, saya ingin berkata begini, kalimat yang kedua. Ketekunan kita dijangkarkan pada pengharapan di dalam Kristus. Kita mungkin terseok-seok di tengah jalan, tetapi kemenangan sudah tersedia di akhir perjalanan. Kita seperti kapal yang bisa diombang-ambingkan oleh gelombang. Tapi selama kapal itu diikatkan pada jangkar, pada sauh yang kuat, maka dia hanya bergoncang-goncang. Tapi tidak akan tenggelam. Tidak akan terlepas dan hanyut di samudra yang luas. Begitu pula saya dan saudara. Ketekunan kita bukan didasarkan pada kita sendiri. Bukan didasarkan pada usaha kita. Ketekunan kita didasarkan pada pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya kita boleh terseok-seok. Tapi kita tidak akan pernah kandas di tengah jalan. Karena Tuhan setia kepada kita. Dan nanti selama seminggu, saudara akan merenungkan apa yang sebenarnya menjadi sumber sukacita kita dalam menghadapi pergumulan. Bukan karena kita masih punya dana cadangan. Bukan karena kita masih punya banyak kenalan. Bukan karena kita masih memiliki beberapa orang yang bisa diandalkan. Bukan karena kita memiliki kemampuan. Tapi karena kita punya pengharapan yang kuat di dalam Kristus. Saudara terseok-seok, boleh berhenti, tapi jangan mundur. Berhenti gak apa-apa. Bilang Tuhan aku capek. Karena besok pagi rahmat-Nya selalu baru menyegarkan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saya memberi kesempatan setiap kita mengambil waktu di hadapan Tuhan. Menyerahkan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk kesengsaraan-kesengsaraan yang kita hadapi karena Tuhan sedang mengerjakan kebaikan. Bersyukur karena kesengsaraan-kesengsaraan itu tidak pernah meruntuhkan pengharapan kita. Tidak pernah merenggut sukacita keselamatan itu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami, hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar.
Kalau selama ini kami mudah mengeluh, mengomel, menyalahkan Tuhan, diri sendiri, keadaan. Ketika kami menghadapi situasi yang sukar, kami seringkali lebih memilih untuk menyalahkan, mengeluh, mengomel. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami kalau kami hanya bisa menerima begitu saja, tapi kami tidak bermegah di atasnya. Tuhan ampuni kami. Dan sekarang kami mau welcoming and embracing sufferings. Karena kami tahu Tuhan sedang mengerjakan kebaikan, Tuhan telah menunjukkan kebaikan, dan Tuhan pasti akan menunjukkan kebaikan-Mu sekali lagi. Kami tidak pernah sendirian. Kami bersyukur. Ibarat perahu kecil kami mungkin terhempas ke sana kemari. Tapi kami tahu kami aman di dalam Tuhan. Kami aman di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu secara khusus berdoa untuk anak-anak-Mu di gedung ini maupun di rumah masing-masing, yang sekarang sedang bergumul dengan pergumulan yang berat. Mungkin mereka sudah putus asa. Mungkin ada di antara mereka yang berkata death is better than life. Hamba-Mu mau berdoa khusus untuk mereka yang putus asa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus pegang tangan mereka yang putus asa. Yakinkan mereka bahwa mereka punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Walaupun mereka lemah, tapi kasih karunia-Mu kuat. Hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong kuatkan mereka. Biarlah mereka bukan cuma bertahan, tapi keluar sebagai pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.